Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya akan memaparkan beberapa materi matematika dasar, yaitu trigonometri dan juga irisan kerucut. Untuk trigonometri sendiri, saya akan membagi dalam 3 buah video. Di video pertama ini kita akan mereview kembali pengetahuan kita mengenai konsep-konsep dasar trigonometri. Baik, kita mulai saja langsung. Saya asumsikan bahwa kalian semua sudah paham mengenai konsep-konsep dan pengertian fungsi trigonometri untuk sudut yang nilainya di antara 0 sampai dengan 90 derajat melalui hubungan pada segitiga siku-siku. Seperti contoh di gambar ini. Tentu kalian sudah memahami ya bahwa sinus A itu sama dengan BC per AC, lalu kosinus alfa maksudnya adalah AB per AC, lalu tangen dari alfa adalah BC per AB, lalu juga fungsi balikan, fungsi seper dari ketiga hal ini. Kita punya kosekan, sekan sama kotangen. Sekan itu adalah seper cos, lalu kosekan adalah seper sinus, dan kotangen adalah seper tangen. Dan tentu saya mengasumsikan juga bahwa Anda semua sudah tahu mengenai nilai dari fungsi-fungsi ini di alfa-alfa yang spesifik, seperti alfa sama dengan 0, alfa sama dengan 30, 45, 60, dan juga 90. Oke, tetapi fungsi trigonometri tidak hanya didefinisikan untuk nilai-nilai alfa yang antara 0 sampai 90. Fungsi ini pun didefinisikan untuk sembarang alfa bilangan real. Nah, untuk mendefinisikan fungsi trigonometri di sembarang bilangan real, kita memerlukan bantuan sistem koordinat terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk sistem koordinat sendiri, kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar sudut di sistem koordinat. Tapi sebelum itu, saya perlu memberitahu dulu atau mengingatkan kembali bahwa satuan untuk sudut kita mengenal ada dua ya, pada setidaknya ada dua, yaitu ada radian dan ada juga derajat. Nah, hubungan antara radian dan derajat itu sendiri adalah pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi kira-kira satu radian itu kira-kira 57, sekian derajat. Lalu penulisan sudut dengan radian tidak perlu ditulis satuannya. Jadi untuk menuliskan sinus dari 90 derajat itu kita hanya perlu menulis dengan sinus pi per 2. Tidak perlu mencantumkan radiannya, itu sudah disepakati ya. Lalu untuk menggambar sudut di sistem koordinat itu dilakukan dengan cara seperti ini. Misalkan kalian ingin menggambar sudut sebesar alfa. Nah, hitunglah alfa dimulai dari sumbu X positif diputar sejauh atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sebagai contoh, kalau mau membuat sudut 45 derajat, berarti kita bikin kayak gini sebesar 45 derajat. Kalau mau bikin sudut misalnya 300 nggak mungkin 400 misalnya. Kalau mau bikin 400, berarti kita buat sudutnya sebesar 400. Mungkin sekitar segini. Karena ini 360, nambah lagi 40, jadi 400. Nah, jadi sudut 400 itu sama aja kayak sudut 40 derajat. Untuk yang minus juga bisa kita lakuin, tapi arahnya searah dengan arah jarum jam. Misal sudut minus 30, berarti kita gambar seperti ini.
kita putar ke bawah sejauh 30 derajat. Nah, ini min 30. Oke. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menggambar sudut, berikutnya kita akan mendefinisikan seperti apa fungsi trigonometri untuk sembarang bilangan real. Jika ingin menghitung sinus alfa, kosinus alfa, atau tan alfa, kita ambil dulu titik x, y yang membentuk sudut sebesar alfa dengan sumbu x positif. Let's say ini alfa. Oke. Sudut ini alfa. Dan titik ini mempunyai koordinat x, y. Misalkan panjang titik ini ke 0,0 itu adalah r. Maka kita mendefinisikan nilai dari sinus, kosinus, dan tangen alfa dengan cara berikut. Sinus alfa adalah y per r, kosinus alfa adalah x per r, dan tangen alfa adalah y per x. Dari sini kita punya hubungan apa? Kita punya hubungan kalau sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa itu adalah x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat, dan ini nilainya akan sama dengan r kuadrat dibagi r kuadrat sama dengan 1. Oke. Semoga cukup jelas. Selain dengan cara itu untuk menghitung nilai fungsi trigonometri, kita juga mengenal beberapa aproksimasi dari fungsi trigonometri dengan menggunakan deret pangkat. Sebagai contoh, maksudnya seperti ini. Sinus x itu dapat kita hitung nilainya dengan menggunakan deret pangkat x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Nah, inilah yang mendasari biasanya di fisika kita di soal-soal tuh ada kayak asumsikan sin x sama dengan x. Itu alasannya kenapa? Karena untuk x-nya kecil sekali, katakanlah 0,0001 gitu. Nah, nilai itu tuh, nilai yang bagian ini tidak memberikan pengaruh apapun pada penjumlahan ini. Makanya kita bisa asumsikan bahwa sin x sama dengan x untuk x yang sangat kecil. Untuk cos x kita punya hampiran yang sama, punya deret yang serupa, yaitu 1 kurang x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial kurang x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Jadi dari sini kita punya hampiran kayak sin x itu sama dengan x atau x untuk x yang sangat kecil, dan juga kita punya cosinus x kurang lebih sama dengan ini untuk x yang kecil. Baik. Selain dengan tadi ya, bukan selain dengan sih. Tadi kita udah ngebahas cara ngitung fungsi trigonometri dengan menggunakan bantuan sistem koordinat dan juga deret pangkat. Oh iya, mungkin saya lupa nyebut kalau x yang di sini, yang deret pangkat itu adalah x dalam radian, bukan dalam derajat. Gitu. Oke. Bagian terakhir dari video ini, saya akan menjelaskan tentang kurva trigonometri. Pertama, kurva sinus. Kurva sinus. Saya akan menggunakan radian. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Untuk yang sinus. Oke. Sedikit catatan, kurva ini simetris di 0,0. Ya, bisa dilihat ya, dia di 0,0 simetris. Artinya apa? Artinya sinus dari negatif x itu adalah negatif dari sin x. Oke. Lalu,
Kalau kita geser kurva ini sejauh, oh saya lupa nyebutin. Oke, maaf saya lupa nyebutin. Jadi kita punya ini, itu satu ketinggian maksimumnya, ketinggian minimumnya ini min 1. Lalu titik-titik potong ini apa aja? Kita punya ini, puncak yang pertama ini pi per 2, puncak yang ini 3 pi per 2, titik yang ini itu pi, titik yang ini min pi per 2, yang ini min pi, dan seterusnya. Oke, sekarang perhatikan kalau kurva ini saya geser ke kiri sejauh pi. Kalau saya geser ke kiri sejauh pi, saya punya apa? Saya punya kurva yang sama kayak sinus, tapi apa? Tapi nilainya minus dari kurva sinus. Jadi artinya apa? Artinya kita punya hubungan sinus x plus 180 sama dengan minus dari sin x ini derajat. Ya, kita harus pindah-pindah antara derajat sama radian. Saya harap tidak membingungkan. Lalu kita punya apa lagi? Kurva ini kalau kita lihat di garis x sama dengan pi per 2 dia simetris ya. Artinya apa? Artinya sinus dari 90 derajat tambah x itu akan sama dengan sinus 90 derajat min x. Ini artinya apa? Kalau saya tulis ini sebagai x yang baru, berarti ini jadinya min x. Oke, sampai sini semoga cukup jelas. Lalu kurva kosinus. Kurva kosinus bentuknya mirip dengan kurva sinus. Dia sebenarnya hanya kurva sinus yang digeser 90. Saya akan jelaskan nanti kenapa digeser 90. Saya gambar dulu kurvanya. Ya, tadi pakai warna hitam, nggak apa-apa. Oke. Oke. Tadi saya ngomong bahwa kurva kosinus adalah kurva sinus yang saya geser 90 ke kiri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini. Misalkan saya punya titik x, y di bidang koordinat. Atau saya kasih nama x, y. Mungkin saya kasih nama misalnya titiknya p, q. Ya, misalnya kayak gini. Jadi saya punya sudut, misalnya alfa. Sebutlah ini alfa misalnya. Dan titik ini misalnya p, q. Lalu saya rotasi sebesar 90. Saya akan nemu titik baru yang koordinatnya adalah min q, p. Ya kan? Lalu nilai kosinus di sini berapa? P per R. Sementara di sini nilai sinusnya tadi sinus apa? Y per R kan? Berarti Q per R. Sorry. P per R lagi. Sama ya. Ini menjelaskan kenapa kalau kita punya kurva sinus, kita geser 90, hasilnya adalah kurva kosinus. Kita juga bisa menemukan sifat-sifat yang serupa, seperti dengan nanti di kurva sinus, karena dia sifatnya apa? Merupakan pergeseran 90 derajat dari kurva sinus, maka saya punya apa? Saya punya kosinus x sama dengan sinus x plus 90. Lalu juga saya punya hubungan karena dia simetris di sumbu y, berarti saya punya kosinus min x. Itu adalah kosinus x. Lalu karena apalagi karena kalau kita geser 180
kita nemukan yang sama dengan sinus ya. Berarti sinus. Maksudnya kosinus. Tadi kan kita 180. Berarti kosinus dari ini sama dengan kosinus X, negatif kosinus X. Lalu bagaimana dengan yang 180 kurang X-nya? Perhatiin apa? Kalau dia di 90 plus X, itu negatif dari 90 min X. Jadi saya punya hubungan kosinus 90 plus X sama dengan negatif dari kosinus 90 min X. Tapi apa? Kalau saya ganti ini dengan X, berarti apa jadinya? Kosinus X sama dengan negatif kosinus 80 min X. Oke. Nah, untuk kurva tangen sendiri bentuknya berbeda dengan sinus dan kosinus. Kalau sinus kosinus seperti gelombang bentuknya, yang tangen tidak seperti itu. Untuk tangen, kurvanya seperti ini. Kurvanya berulang setiap 180 dan seterusnya. Jadi ini ada 0, yang ini pi per 2, yang ini pi, ini min pi per 2, ini min pi. Jadi untuk tangen kita punya apa hubungannya? Pertama tangen dari X atau min X itu sama dengan minus dari tangen X. Terus tangen dari X plus 180 itu sama dengan tangen X dan seterusnya. Oke, sekian untuk video pertama. Kita akan bertemu kembali di video kedua dengan topik beberapa identitas trigonometri. Sampai ketemu.